Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mendekati bulan-bulan yang penting, yakni bulan September, terhadap perkembangan pemain-pemain timnas, tentu saja saya harus menyampaikan hal terpenting dari sesuatu yang tentu saja harus dipertimbangkan sebagai sesuatu yang apakah itu merugikan atau tidak. Tetapi yang jelas badai cedera terus menghantam tim nasional kita. Setidaknya ada beberapa pemain lagi yang tentu saja diragukan untuk tampil, meskipun dalam bahasa sederhana adalah mereka telah dipersiapkan sedemikian rupa, sekuat mungkin. Tetapi kita harus realistis terhadap perkembangan yang ada. Terbaru yang bisa saya sampaikan adalah cederanya Marcelino Ferdinand. Tentu ini Marcelino yang di Oxford ini tentu saja apakah akan dipinjamkan ke Persebaya Surabaya. Ini tentu saja juga menjadikan hal yang tentu menjadi rumor. Tetapi arahnya tentu menjadi hal yang patut untuk disimak untuk kelanjutannya. Tapi yang jelas Marcelino adalah pemain yang cedera untuk saat ini. Selain yang nomor pertama adalah Ole Romeni. Meskipun dalam beberapa hal Ole Romeni sudah ada perkembangan-perkembangan yang luar biasa, tetapi tentu saja mungkin pelatih juga tidak berani untuk menentukan sesuatu yang mengambil resiko yang terlalu besar. Mungkin akan beresiko terhadap Ole Romeni itu sendiri. Yang jelas ada beberapa pemain yang tentu saja cedera. Yang pertama tadi saya sebutkan adalah Ole Romeni. Yang kedua adalah Marcelino Ferdinand. Yang ketiga adalah yang terbaru ini Kevin Dick. Bagaimana Kevin Dick ketika memperkuat Mönchengladbach yang kemarin, itu mereka hanya bermain satu babak saja. Atau babak pertama kemudian ditarik kembali karena memang mengalami kram pada kakinya. Tentu saja ini menjadi hal yang bisa untuk dikondisikan, untuk mengkhawatirkan, karena persiapan untuk melawan Kuwait dan Lebanon di bulan September, Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan seterusnya memang harus berupaya untuk mencari pemain-pemain yang tepat. Kemudian daftar cedera yang lainnya adalah Martin Paes. Martin Paes ini mengalami cedera yang tentu saja tidak bisa tampil di FC Dallas yang kemarin. 2 pertandingan tidak diturunkan. Ini tentu saja juga menjadi hal yang patut untuk disikapi. Semoga cedera ini tidak parah. Kemudian tentu saja yang ikut serta dalam proses cedera ini diantaranya adalah Rafael Struijk, yang tentu saja ini sangat-sangat tidak menguntungkan ketika di Dewa United, karena walaupun cedera ringan tetapi tetap hal ini menjadi sesuatu yang berbeda ketika mereka bermain di Belanda, mungkin di Ado Den Haag. Kemudian yang berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya, tentu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait dengan pengganti ini. Pengganti dari pemain-pemain yang cedera tentu saja Patrick harus mempertimbangkan. Untuk kiper tentu saja dikondisikan untuk selain memperkuat Aldiromo Mulyadi, itu ada Cyrus Margono. Di Cyrus Margono ini tentu saja kita pemahamkan bahwa dia sudah naturalisasi, sudah menjadi pemain Indonesia. Tidak ada salahnya untuk dipanggil ke timnas di bulan September. Kemudian Elkan Bagot yang tentu saja walaupun tentu sudah lama sekali tidak main di timnas, tapi saat ini mungkin layak untuk juga dipanggil atau di Garuda Calling supaya mereka bisa memperkuat tim nasional kita. Yang lain tentu saja ada Mauro Siestra. Ini adalah pemain baru yang tentu setidaknya tanggal 25 atau 26 Agustus ini akan disumpah. Kemudian Miliano Jonathan tentu akan bersama dengan Mauro
ketika mengalami sumpah. Dan yang terakhir ini adalah Andrian Wibowo. Andrian Wibowo ini adalah sosok striker yang tentu dia ada di Amerika. Tentu saja ini jarang-jarang dibahas, tapi setidaknya Andrian Wibowo tetap banyak mendapatkan pembicaraan dari teman-teman atau dari tim nasional kita. Bahkan A1-nya adalah Esko PSSI, Bapak Arya Sinulinga pernah menyampaikan bahwa bukan tidak mungkin Andrian akan dipanggil karena beberapa pemain yang tentu saja perlu mendapatkan recovery atau perlu mendapatkan pertimbangan-pertimbangan untuk bagaimana caranya di bulan September itu mereka bisa fight. Dalam hal ini banyak peristiwa yang mungkin di luar dugaan kita. Banyak pemain yang cedera seperti kemarin ketika Persija Jakarta melawan Persis Solo. Ya kita tahu bahwa Rizky Ridho minta diganti di menit ke-80. Ternyata ada hal yang menghambatnya, bukan masalah kartu atau cedera ringan pada kakinya atau bagaimana, tetapi karena sakit perut. Ini tentu saja menjadi perhatian bahwa Rizky Ridho Ramadhani, seorang pemain yang mungkin sebagai tandemnya Jordi Ahmad di Persija Jakarta, tentu dia bisa membuat hal-hal yang lebih luar biasa. Seorang pemain belakang yang tentu meskipun usianya masih cukup muda, tetapi bisa bertandem dengan siapapun. Ini yang tentu saja menjadi perhatian kita. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah bersinarnya pemain diaspora yang ada di Eropa, terutama ketika kita mengetahui Wak Haji, yakni Ratnar Oratmangun, sudah mulai bisa berlatih di timnya. Sehingga tentu saja meskipun dalam hal ini usia dari Ratnar Oratmangun sudah mencapai hampir 30, tetapi setidaknya mampu untuk dijadikan sebagai sarana bagaimana memotivasi atau bagaimana tim nasional kita bisa melawan Kuwait dan Lebanon di bulan September, dan untuk mempersiapkan di bulan 10 atau Oktober melawan Saudi Arabia dan Irak. Hal ini yang layak untuk dinantikan. Siapa yang nanti akan dipanggil? Yang jelas untuk Hoki Caraka jelas tidak dipanggil karena mungkin kalah saing dengan Mauro, dengan Meliano dan yang lainnya. Patut untuk kita nantikan siapa nanti akan mendapat prioritas. Apakah dari Stefano Lillipali juga akan dipanggil oleh Patrick? Karena kita ketahui bahwa Stefano Lillipali juga mempunyai karakter pemain-pemain yang disukai oleh Denny Lanzat. Tentu saja ini menjadi perhatian kita. Belum Egy Maulana Fikri tentu juga mendapat perhatian yang sama. Tentu saja ini menjadi hal yang patut kita nantikan dan harus kita tunggu siapa nanti yang akan menggantikan pemain-pemain yang cedera, dan semoga pemain-pemain yang cedera ini ketika bulan September mereka belum bisa memperkuat timnas, semoga di bulan Oktober mereka ready untuk memperkuat pemain tim nasional kita. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.